Yesus menjadi sumber kebahagiaan bagi para murid berkat kemuliaannya yang mengalir sebagai anak Allah yang dikasihi Allah, di mana Allah berkenan akan kehadiran Yesus di tengah dunia. Untuk menuju kemuliaan, Yesus harus menanggung penderitaan dahulu. Yesus telah memberikan contoh bagaimana kesengsaraan mau ditanggungnya demi keselamatan kita. Seandainya orang mampu menanggung kesulitan atau bahkan kesengsaraan dengan setia, semoga juga dapat mengalami kemuliaan sebagaimana Yesus yang mulia. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Minggu 5 Maret 2023. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam damai Kristus. Bunda Gereja memasuki masa Prapaskah pekan kedua. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah memaklumkan kepada kami bahwa Yesus Kristus adalah Putra-Mu terkasih. Ajarilah kami untuk selalu mendengarkan dan melaksanakan sabdanya. Dan berilah kami pengertian akan misteri sengsara, wafat dan kebangkitannya demi keselamatan kami. Sebab Dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa, bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 17 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Sekali peristiwa Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudaranya, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka. Ia menyentuh mereka sambil berkata, Berdirilah, jangan takut. Dan ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, masa Prapaskah sebagai masa bagi kita untuk bertobat dengan melakukan cara berdoa, pantang, puasa,
dan membagikan rezeki hasil pantang dan puasa kita. Hal ini kita lakukan dengan tujuan supaya semakin merasakan campur tangan Tuhan Yesus dan kehadirannya di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, Yesus menjadi sumber kebahagiaan bagi para murid berkat kemuliaannya yang mengalir sebagai anak Allah yang dikasihi Allah, di mana Allah berkenan akan kehadiran Yesus di tengah dunia. Untuk menuju kemuliaan, Yesus harus menanggung penderitaan dahulu. Yesus telah memberikan contoh bagaimana kesengsaraan mau ditanggungnya demi keselamatan kita. Seandainya orang mampu menanggung kesulitan atau bahkan kesengsaraan dengan setia, semoga juga dapat mengalami kemuliaan sebagaimana Yesus yang mulia. Setiap orang dianugerahi wajah kemuliaannya. Adalah panggilan kita juga pada masa prapaskah ini. Kita ikut serta dalam penderitaan Kristus. Dengan begitu kita juga dimampukan untuk membawa kegagalan dan penderitaan sebagai bagian dari olah kesetiaan hidup beriman kita. Oleh sebab itu, saudara-saudariku yang terkasih, dengan setia jagalah relasi dengan Allah. Dengan setia hormatilah keluhuran hidup umat manusia. Dengan setia jagalah lingkungan hidup kita. Dengan kesetiaan itu pula yang bersumber dari hidup beriman kita, maka kita berani untuk menanggung penderitaan banyak orang demi meneruskan karya Tuhan, yaitu keselamatan bagi jiwa-jiwa. Marilah kita berdoa. Allah yang maha baik, kami bersyukur karena telah Kau berkenankan untuk menyambut putra-Mu. Berilah kami kekuatan untuk menjalani pertobatan kami sehingga pada saatnya nanti kami Kau berkenankan untuk mengalami kemuliaan putra-Mu yang abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.